Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Sahabat muslimah dimanapun berada, dan khususnya kader wanita persatuan umat Islam, bila kita mentadaburi Al-Quran, maka akan kita dapatkan begitu banyak contoh wanita yang sungguh dapat membuat takjub semua orang. Di antaranya ada Maryam binti Imran, seorang wanita suci, ahli ibadah, dan sosok yang tegar. Kemudian ada ibunda Musa alaihissalam, seorang yang penuh kasih sayang, tawakal, yakin akan janji Allah, dan pendidik yang handal. Terbukti beliau mampu mendelegasikan putrinya mengikuti bayi Musa alaihissalam yang dihanyutkan ke sungai Nil atas perintah Allah. Kemudian juga ada ibunda Ismail alaihissalam, seorang yang sangat sabar dan yakin akan pertolongan Allah. Namun kalau dikumpulkan kisah-kisah wanita tersebut ya, semuanya di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka akan kita dapatkan ternyata kisah wanita dengan peran sebagai istri itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan perannya sebagai individu atau hamba Allah atau bahkan anggota masyarakat ya. Dan ini tentu saja bukan suatu yang kebetulan ya, tidak ada kebetulan di dalam ini pasti mengandung satu makna yang besar, memiliki pesan yang luar biasa untuk kita sebagai wanita. Kenapa begitu penting ya, penting seorang istri? Ada seorang sahabiah yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, Allah adalah Tuhan bagi pria dan wanita, dan Engkau adalah Rasulullah bagi pria dan wanita. Berjuang di jalan Allah atau jihad diperintahkan kepada laki-laki. Jika berhasil, mereka memperoleh haknya. Jika mereka meninggal, mereka tetap hidup di akhirat dan mereka dipelihara oleh Allah. Lalu, amal apa yang pahalanya sama bagi kami, wanita, untuk mentaati Allah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, taatilah suamimu dan penuhilah kewajibanmu. Hanya sedikit di antaramu yang melakukannya, ya, insya Allah. Dan bahkan satu janji yang diberikan kepada kita ya melalui sabda Rasulullah SAW, ketika seorang wanita melakukan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan dan menjaga kehormatannya, kemudian taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hassarat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Insyaallah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa peran istri ya di dalam sebuah pernikahan ya. Kalau kita ambil pelajaran dari surat Ar-Rum ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di sini ada artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia, Allah, menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, ya, litaskunu ilaiha, ya, agar kalian merasakan tenang, sakinah, ya, insyaallah. Jadi di sini ada tersirat bahwa wanita itu adalah memberikan ketenangan bagi laki-laki. Ya, laki-laki memang berbeda dengan wanita, ya, dari sisi ya fisik, kemudian ya kelebihan, dan masing-masing punya kelebihannya, dan keduanya saling melengkapi, ya. Nah, wanita akan menjadi sesuatu yang berharga di hadapan siapapun, di hadapan laki-laki, ya, ketika melaksanakan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya kullaha ad-dunya kulluha mata', ya, wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dunia dan seisinya adalah perhiasan, dan perhiasannya yang paling indah adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berarti harus menjadi seorang wanita yang salihah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Kaum laki-laki itu adalah qawwam, atau pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki itu telah memberikan nafkah, ya, dari harta mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang salihah itu adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya, disebutkan dalam sebuah tafsir bahwa mereka adalah wanita yang taat kepada Allah dan kepada suaminya, melaksanakan hak-hak dan kewajiban, serta dapat menjaga diri dari perbuatan keji dan menjaga harta suami dari pemborosan. Wanita membutuhkan kepemimpinan laki-laki, ya, dan juga laki-laki membutuhkan wanita yang taat dan dapat menjaga diri dan hartanya. Ya, nampaknya, ya, kecerdasan wanita itu tidak cukup, ya. Kecerdasan wanita tanpa kesalihan, ya, tanpa kesalihan, tanpa keimanan, itu tidak membuat, ya, tidak serta-merta membuat laki-laki sakinah, ya. Demikian juga laki-laki yang kuat fisiknya, gitu, ya, mungkin dari sisi finansialnya, ya, tapi tidak memiliki sifat qawwamah, ya, tentu saja itu kurang, ya. Kemudian bagaimana menjadi wanita salihah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kurang lebih artinya, maukah engkau aku beritahu harta apa yang paling berharga bagi suami, ya? Dia adalah istri yang salihah. Jika suami memandang istrinya, dia menyenangkan. Jika suami memberi perintah, dia menuruti, dia taat. Jika suami jauh darinya, dia menjaga kehormatan dirinya, ya, kehormatan diri dan suaminya. Nah, bahkan taat kepada suami itu, ya, taat kepada suami yang bukan dalam rangka maksiat kepada Allah, itu lebih diprioritaskan daripada melakukan ibadah yang hukumnya sunnah, ya.
sebuah hadis disebutkan, la tasum almar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idni wa la ta'dan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idni wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sedangkan suaminya ada bersamanya, maksudnya, kecuali dengan izinnya. Tidak boleh juga ia mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan bila wanita atau istri menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya. Ya, Masya Allah, ini adalah panduan bagi kita sebagai seorang istri yang bila ini kita lakukan, insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, satu kata yang indah bahwa cinta itu adalah memberi. Ya, cinta itu butuh pengorbanan. Ya, berharap maaf dan keridhaan suami adalah lebih utama dan tentu akan berbuah syurga, insya Allah. Billahi taufik ya wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.